Jadi icebreaker. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Salam bolanya begini. Yes, yes, yes 3 kali. Bisa? Oke, ya. Ya. Kalau habis ngegolin mencetak gol, pemain bola kalau ngetolkok mencetak gol gayanya aneh-aneh gitu ya. Tapi ini buat Tuhan Yesus. Bukan kita lagi main bola ya. Ya. 3, 2, 1. Saya undang bangkit berdiri ya. Oke ya. Let's go ya. Icebreaker dulu. 3, 2, 1. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Amin. Ya, buat kemuliaan. Jadi saya teringat kalau dulu mencetak gol kita banyak gaya gitu. Tos sana, tos sini dulu 30 tahun yang lalu ya kan. Tapi semuanya kita berikan untuk Tuhan ya kan. Temanya mengenal Tuhan yang benar. Tadi Pak Gembala udah singgung tentang orang-orang Maroko yang kabur dari Maroko mau imigrasi ke daerah kekuasaan Spanyol, Spain, yaitu sebetulnya itu di Afrika Utara. Tapi kenapa ya Spanyol kok adanya di Eropa, tapi bisa dia punya tempat, punya tanah di Afrika Utara. Ternyata Ceuta itu tempat jajahan Spanyol dulu. Tempat orang-orang elit tinggal di situ. Mungkin ada konglomerat, mungkin ada apapun. Tapi yang jadi masalah, kenapa perbatasannya itu lengah, tidak dijaga. Kita teringat di Kalimantan Barat itu ada Entikong. Entikong itu tempat masuk kita ke Malaysia gitu. Itu ada jalan tikus dari daerah Kalimantan Barat, dari Entikong kita bisa masuk ke Malaysia gitu. Tanpa ada paspor gitu. Itu jalan tikus. Tapi jalan tikus ini dijaga oleh tentara Indonesia dan tentara Malaysia. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk untuk saat ini. Kecuali menguasai kondisi di mana tempat itu bisa melalui hutan, itu bisa ya Pak Jaya ya. Nah, yang jadi masalah kenapa Spanyol punya tempat di Afrika Utara saat ini kalau tidak salah ratusan ribu ya orang Maroko yang muda-muda loh. Muda-muda berpotensi, tapi dia datang ke Ceuta hanya untuk merampok, menjarah, melewati laut, melewati darat. Mereka beragama loh, maaf ya Bung Andre, mereka beragama lebih daripada keyakinan yang kita miliki. Tapi kenapa mereka bisa mau minta imigrasi ke Spanyol untuk menjadi warga Spanyol dengan cara seperti itu? Apakah dalam pengajaran agamanya mereka tidak diajarkan untuk hidup benar, untuk tidak menjadi penjara, untuk tidak mengganggu atau hidup tertib? Dari potensi-potensi yang imigrasi itu pemuda-pemuda yang hebat. Itu saya yakin kalau mereka itu dilatih olahraga, dilatih bola, skill bangsa Maroko itu hebat untuk bola. Tetapi kenapa mereka usianya masih muda-muda menjara di Ceuta dan lain-lain dan sekarang jadi masalah di Eropa? Apakah mereka tidak diajari oleh keyakinannya untuk tidak melakukan tindakan anarkis seperti itu? Tadi Abang udah singgung kejadiannya Mei 98 Abang. Jadi Mei 98 itu kerusuhan besar anti salah satu suku di Indonesia, pembakaran, penjarahan. Dan juga saya berada di wilayah itu karena dulu saya bulan Mei 98 itu tinggal di Glodok. Persoalan ini juga akan terjadi bagi orang-orang Maroko yang kalau bisa masuk ke Ceuta, dia pasti akan menjadi penjara. Karena mereka butuh makan, mereka butuh minuman, mereka butuh tempat tinggal. Dengan begitu banyaknya massa yang datang ke sana, maka akan terjadi chaos. Dan ketika terjadi chaos, maka mungkin di situ juga ada yang meninggal, ada yang mati. Menurut berita sekarang yang meninggal sudah 20-an. Kita tidak tahu apa dari pihak penjaga imigrasi Spanyol atau ini, tetapi pasti dari pihak yang mau datang ke Ceuta itu. Nah, kita melihat bahwa dunia saat ini kalau dia tidak mengenal Tuhan, dunia itu dan pemimpinnya dia pasti akan jahat. Pemimpinnya akan menyengsarakan rakyatnya, pemimpinnya tidak mau berbagi,
pemimpinnya tidak mau melayani, pemimpinnya bahkan hidup di dalam korupsi, di dalam hidup yang tidak benar, bahkan pemimpinnya bisa berkamuflase untuk menolong, padahal dia bukan menolong tetapi membuat rakyat dan bangsanya menderita. Dari kejadian Maroko ke Spanyol, kita berbicara ke satu titik, di mana bangsa Israel dulu pernah mengalami masa-masa seperti ini. Termasuk Indonesia juga, termasuk yang lainnya, mengenal Tuhan yang benar. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan yang benar? Ternyata mengenal Tuhan yang benar itu bukan berbicara soal agama. Dia tidak berbicara soal agama dan keyakinan. Soal bagaimana karakter Allah itu hadir dan hidup dihidupi oleh orang yang menjadi penganut pada keyakinan itu. Setuju ya? Sebuah karakter dari Tuhan yang diimani, yang dilakukan, yang ditindaklanjuti, sehingga karakter itu membawa dampak yang positif, tidak membawa dampak yang negatif. Kalau yang tadi kita lihat pemuda-pemuda Maroko ini, dia membawa dampak yang negatif. Pasti penduduk Ceuta ketakutan, karena mereka datang ribuan, bahkan puluhan ribu, bisa membuat kota itu seakan-akan chaos. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan yang benar, temanya mengenal Tuhan yang benar. Kita buka ya, di dalam Mazmur 25 ayat 14. Mengenal Tuhan yang benar. Mazmur 25 ayat 14. Bisa dibuka layar? Oke. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dari ilustrasi tadi yang terjadi di mana rakyat Maroko kabur mau minta imigrasi, menyeberangi lautan, daratan, dan lain-lain sampai datang ke tempat koloninya Spanyol di Ceuta. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena tidak ada damai sejahtera. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang membuat mereka merasa di negaranya berbahagia. Bahkan di negaranya mungkin mereka terhimpit oleh ekonomi, oleh keadaan, oleh situasi. Padahal mereka itu adalah pemuda-pemuda yang berpotensi. Lebih bagus daripada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Karena tinggi badan mereka itu di atas rata-rata tinggi badan suku bangsa Indonesia. 170 lebih ke atas. Dan mereka itu atletis, mereka itu berbakat dalam olahraga. Maroko itu banyak juara dunia, ada juara dunia maratonnya, dan yang paling saat ini hebat, saat ini hebat dalam sepak bola. Dari sekian banyak yang datang itu sampai ratusan ribu kalau tidak salah itu ya. Apa yang dituju? Karena mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Jika mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka tidak akan pernah mau melakukan seperti itu. Mereka tidak akan mau melakukan aktivitas yang modelnya seperti itu. Menyeberangi lautan, itu ada namanya selat Gibraltar, kalau tidak salah ya. Takut salah, itu diseberangin. Itu sungguh-sungguh hebat. Artinya kan mereka itu atletis, ahli berenang, dan lain-lain dengan satu tekad. Saya harus memperbaiki diri saya supaya saya boleh datang ke tempat itu dan saya menemukan kebahagiaan. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau kita tidak mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada, Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan, kita tidak akan pernah menemukan apa yang disebut kebahagiaan di dunia saat ini dan juga kebahagiaan di dunia yang akan datang. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang dikatakan Pak Gembala tadi. Dia Allah yang tidak terbatas oleh keadaan. Tuhan atas masa lalu, Tuhan atas masa kini, Tuhan juga atas masa depan. Tuhan yang unlimited. Tetapi Tuhan yang begitu jauh bisa dibuat oleh kita menjadi Tuhan yang dekat ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita yang selama-lamanya. Jadi di sini dikatakan Tuhan bergaul karib
Ya, di sini dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Takut akan Dia. Jadi kalau takut akan Dia tuh punya integritas. Takut akan Tuhan itu nggak main-main. Kalau seorang pemuda takut akan Tuhan, hidupnya pasti di suatu masa yang akan datang dia diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah salah. Ketika dia punya konsisten, punya komitmen, punya ketaatan, punya banyak hal yang dimana di situ diajarkan dalam karakter Tuhan Yesus. Ketika saya ketemu lagi dengan Immanuel, dengan Nathan, atau dengan siapa, Tristan 5-6 tahun yang akan datang, kamu diberkati oleh Tuhan. Karena kamu takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Dia, dan perjanjian Tuhan diberitahukan kepada mereka. Covenant. Tuhan tuh berjanji, ini jalanku, bukan jalanmu. Kamu berjalan di jalanku, maka kamu akan selamat. Ketika kamu ada di dalam apa yang aku perintahkan, kamu akan aman dan tentram. Pemuda-pemuda Maroko ini, dia tidak mengenal jalan Tuhan yang benar. Dia boleh beragama, maaf, dia boleh salat 5 waktu, dia boleh melakukan tahajud, wirid, apapun yang dia lakukan. Tetapi ketika dia tidak mengenal Tuhan yang benar, dia tidak akan pernah terpuaskan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya supaya kita mengenal Tuhan yang benar yang ada di dalam Yesus, kita harus bergaul karib dengan Dia. Amin. Bergaul karib dengan Tuhan. Tadi dalam puji-pujiannya udah mulai luar biasa tuh. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan. Makanya DNA gereja-gereja karismatik, yaitu gereja-gereja Pentakosta, adalah DNA suatu gereja yang berdoa. Amin, Pak Jaya ya. Yang memuji, yang menyembah, dan juga gereja yang memiliki visi, misi yang sesuai dengan Tuhan mau. Itu DNA-nya Pentakosta. Pentakosta lebih dulu daripada gereja-gereja yang saat ini ada, baik GBI, baik Gebis, dan lain-lain. Karena cakal bakalnya Pentakosta itu melahirkan beberapa gereja karismatik yang saat ini ada. Yang pertama, mengenal Tuhan yang benar, kita harus takut akan Dia. Takut tuh jadi artinya terlihat atau tidak terlihat di dalam setiap pelayanan, kegiatan, pekerjaan, sekolah, usaha, apapun, kita takut akan Tuhan karena Tuhan ada, melihat, dan Tuhan juga menjadi penolong atas hidup kita selama-lamanya. Jadi tidak main-main. Takut akan Tuhan identik dengan integritas. Amin. Seseorang yang takut akan Tuhan, dia punya integritas. Dia tidak akan sembarangan untuk melakukan sesuatu yang salah karena dia membawa beban, membawa Tuhan dalam hidupnya, sehingga melalui hidupnya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, mengenal Tuhan yang benar, kita buka dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6 ya. Dikatakan demikian, ini kalau satu bangsa mempermainkan Tuhan, hidupnya tidak benar di dalam Tuhan, dia boleh beragama manapun, tetapi dia tidak taat kepada Tuhan dalam kehidupan yang benar, bangsa itu akan hancur. Ada contohnya satu bangsa yang pernah hilang, dia hancur, dan bangsa itu melupakan Tuhan dalam pimpinan kehidupannya. Amerika Serikat itu adalah bangsa Inggris yang berevolusi ke sana. Abad 15 dan 16, bangsa Inggris itu menguasai dunia. Amerika Serikat, Amerika Utara, dan Amerika Latin itu penduduknya suku Indian. Jadi Columbus datang tahun 1492, Columbus itu bangsa Spanyol, mencari daerah-daerah baru untuk peluasan kolonial wilayah, termasuk ke Maluku. Abad 15 tuh Francis Cavelius ke Maluku, ke Ternate, Tidore, dan lain-lain. Dan Columbus itu sampai
1492 sampai ke Amerika Utara, dan dia sampai ke Kanada, sampai ke Ottawa kalau tidak salah. Dan di situ dia menemukan tujuannya mau ke India, tapi salah rotasi sehingga ke Amerika Utara dan ke Amerika Selatan. Di sana sudah ada penduduk asli, orang Indian. Penduduk asli Amerika itu, maaf, bukan orang Inggris, bukan orang Eropa, tapi orang Indian. Suku Maya, suku Aztec, dan suku-suku Indian yang lainnya, bahkan suku Apache. Tetapi masalahnya ketika mereka datang, mereka ingin menyebarkan kabar keselamatan juga di dalam Tuhan. Makanya mereka membawa gun, membawa senjata, membawa pengetahuan, dan juga membawa budaya supaya bangsa itu diselamatkan. Setelah itu, Amerika Serikat yang saat ini Amerika Utara dan Amerika Selatan itu pernah terjadi perang saudara abad 16-17 kalau tidak salah itu. Itu sangat lama sehingga Amerika merdeka 1776 dan dia berdiri Republik Amerika, di mana presiden pertamanya adalah George Washington. Jadi bangsa Amerika adalah bangsa Inggris yang datang ke sana. Kalau Amerika Latin itu Hispanik, orang-orang Spanyol yang datang ke sana. Nah, dari mereka yang datang ke sana, mereka tuh menyebarkan tentang Tuhan yang benar untuk disembah oleh bangsa-bangsa asli, bangsa Indian. Bangsa Indian itu menyembah dewa-dewa. Dikabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar gembira, ada visi, ada misi, ada jending, dan lain-lain. Tetapi tidak mutlak semuanya bisa terima Yesus dengan benar, dengan baik. Bahkan Brasil itu dijadikan saat ini tempat penyembahan berhala yang luar biasa. Ada banyak karnaval, ada banyak dewa-dewa yang dipamerkan oleh bangsa Brasil, termasuk Argentina, dan mungkin juga saat ini Spanyol. Kalau bangsa ini melupakan Tuhan yang benar, maka Tuhan juga akan melupakan dia. Di sini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini dikatakan bahasa Inggrisnya, I also forget to your children. Tuh, dia kan tuh, I will also forget that children. Saya agak salah bahasa Inggrisnya. I will also forget that children. Dikatakan, aku akan melupakan anak-anakmu. Saya takut bangsa Amerika meninggalkan Tuhannya. Tuhan yang benar. Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel. Tuhan di dalam nama Yesus. Karena di sana sudah begitu kuat untuk memprogramkan program-program pengajaran-pengajaran yang bukan Allah sejati, bukan Yesus sejati. Sebuah bangsa yang menolak Yesus ketika dia sudah menjadi nenek moyangnya, menjadi anak Tuhan Yesus, itu akan berbahaya. Inggris juga mengalami masa-masa di mana mereka terganggu oleh kaum imigran. Tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 60-an, orang Eropa itu menarik orang-orang Asia untuk kerja di sana. Dengan sebebas-bebasnya karena kekurangan tenaga kerja dan lain-lain. Demikian juga Inggris, England, Belanda, dan lain-lain, Belgia. Tetapi ketika mereka datang, mereka membawa budaya yang baru. Dengan sistem yang sudah mereka buat. Sehingga budaya asli mereka mengasihi Tuhan dengan benar, itu kalah. Kalau kita saat ini di Indonesia berbeda ya Pak Jaya ya. Kita membawa Tuhan yang benar, menyampaikan kepada mereka dalam prinsip-prinsip kasih yang murni, yang berintegritas, yang tulus, sehingga mereka tuh mengalami Tuhan Yesus melalui hidup kita. Begitu ya Pak Jaya ya, pelayanan Pak Jaya yang luar biasa, itu yang kita bawa ya. Kalau mereka membawa budaya mereka, perlahan ketika kecil mereka tidak punya power, tidak punya kekuatan, tetapi ketika sudah besar, berkilometer sangat banyak, mereka akan membuat gerakan untuk menyingkirkan. Tetapi syukur puji Tuhan,
saat ini bangsa-bangsa di Eropa dan lain-lain sudah paham. Oleh sebab itu imigran itu dikurangi, tidak boleh diperbanyak, bahkan diseleksi siapa yang bisa masuk ke negara-negara tersebut. Jadi dari kejadian ini dikatakan Tuhan akan melupakan anak-anak kita, tidak menganggap anak-anak kita kalau kita melupakan pengajaran Tuhan. Kita buka lagi dalam Hosea 4 ayat 6 tadi. Dengan jelas dikatakan dalam Hosea 4 ayat 6 tadi dikatakan, tadi kita melihat bangsa-bangsa yang saat ini mulai terganggu oleh kedatangan pengajaran-pengajaran baru yang membuat mereka berbenturan. Seperti bangsa Spanyol membawa kekristenan ke Amerika Utara dan Amerika Selatan dengan sistem di mana mereka menjajah. Bukan membawa suku-suku itu ke dalam kasih Yesus, tetapi mereka membawa senjata. Setelah membawa senjata, mereka merampok tanah yang penuh dengan emas dan lainnya, dibawa ke negara asalnya. Demikian juga Portugis dan lain-lainnya. Itu masa lalu. Karena bangsa Eropa kalau tidak bergerak ke arah Asia dan Afrika dan lain-lainnya, mereka tidak menemukan kekayaan bagi bangsanya di saat itu. Tetapi itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau sebuah bangsa sudah mengenal Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita main-main dengan Tuhan dan kita tidak mau melakukan firman-Nya. Itu bahaya. Di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengenal Allah yang benar, yaitu mengenal Yesus Kristus yang menjadi patokan. Allah yang jauh, Allah yang transenden, menjadi Allah yang imanen di dalam Yesus datang ke dunia. Dia bukannya reinkarnasi ya, dia inkarnasi. Kalau reinkarnasi itu jadi seperti jelmaan, seperti siluman. Tidak. Yesus sebagai Allah datang ke bumi menjadi manusia, hanya manusia yang tidak tersentuh oleh dosa. Yesus itu tidak tersentuh oleh dosa. Kitab-kitab terbelakang yang dipahami oleh Bani Nebayot dan Bani Kedar mengatakan dengan kuat dan jelas bahwa Isa Al-Masih adalah seorang nabi, seorang pribadi yang tidak tersentuh oleh dosa. Tidak tersentuh oleh dosa. Oleh sebab tidak tersentuh oleh dosa, kita mengimani Yesus itu sebagai apa? Dikatakan kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita selama-lamanya. Amin. Makanya ketika sedari muda, sedari kecil, seusia Chelsea, seusia Daud, seusia bahkan yang lebih tua lagi sedikit, ketika mereka dibimbing di dalam jalan Tuhan yang benar, hidup mereka tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah salah. Firman Tuhan yang ada, janganlah sesat, pergaulan yang bebas bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Itu tidak akan terjadi bagi kehidupan anak itu. Sebab mereka sudah berada di bait Allah Tuhan. Mereka sudah mengenal Tuhan yang benar. Bahkan mereka sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saat ini, ketika kita mengenal Tuhan yang benar, yang pertama, takut akan Dia. Yang kedua, jangan menolak ajaran Tuhan dalam hidup kita ketika kita mau dibentuk oleh Dia. Yang kedua, jangan menolak ajaran Tuhan ketika kita mau dibentuk oleh Dia. Ada proses yang boleh terjadi, seperti Pak Jaya dibentuk, diproses buat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama seperti saya. Saya tidak akan pernah berkata mundur untuk melayani selanjutnya dalam kondisi seperti apapun, karena kita tahu tempat yang kita layani itu punyanya Tuhan Yesus. Tempat yang sudah Tuhan petakan itu milik Tuhan Yesus, ya kita lakukan. Takut akan Tuhan, sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan Yesus mau. Tidak gampang. Benturan pasti ada. Bisa tidak disukai. Tadi bahasanya Pak Gembala dalam doa agak ngeri juga.
diludahin. Kalau diludahin juga jangan ngambek katanya. Nah, tapi diludahin juga jangan ngambek. Tapi kalau ditunjuk-tunjuk, bahkan ditunjuk-tunjuk, digedor-gedor, lain-lainnya sih udah dialamin. Tapi kalau diludahin ya, kalau memang Tuhan izinkan ya udah di ini ya, makasih Tuhan Yesus ya. Jangan marah juga, tadi doanya Pak Gembala gitu, termasuk diludahin juga. jangan kita baperan, jangan marah. Tapi kalau ditunjuk-tunjuk, digebrak-gebrak meja, diapain, pintunya itu udah dialamin. Tapi kalau diludahin sih belum. Tapi kalau andai kata terjadi juga, saya kan harus, tadi saya aminin loh. Ya, saya aminin. Ya, saya ambil tisu, mudah-mudahan saya bisa salamin dia gitu ya. Tapi kalau udah bentok-bentok, kepala saya digelepak. PBB, pasukan bangsa botak, digelepak saya kepala. Pak, hampir panas saya. Hampir saya tampol. Topinya diambil, digelepak saya, Pak. Dia bilang, hampir saya tampol, tapi saya ingat, oh iya, saya kan udah beda, udah pelayan Tuhan. Tapi digelepak kepala, tapi nggak marah gitu. Jadi yang tadi Pak Gembala katakan termasuk diludahin dan lain-lainnya. Saya aminin lagi. Wah, jangan. Biasanya benar. Kalau sesuatu yang kita aminin, Tuhan menguji loh, supaya kita naik pada level yang lebih tinggi. Kalau digebukin udah, digebukin, orang yang ngegebukinnya diampuni, disalamin, udah. Nggak apa-apa, sampai sekarang pun dipeluk, bukan dipeluk seperti suami istri ya, bukan, maksudnya tetap di halo apa, nggak ada apapun. Tetap itu udah dilewatin. Tapi kalau diludahin, tadi di sini, amin, kenceng banget amin saya. Tapi memang kita nggak, maaf ya, kita tidak takut, karena kita tahu kita sedang membawa Tuhan Yesus, bukan diri kita. Makanya saya mengalami apa yang Pak Jaya alami, tapi waktu kita sungguh benar dalam Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Karena kita sudah alami bahwa Tuhan itu membela, dia tepat ketika kita berdiam. Ketika kita nggak melakukan gerakan apapun, termasuk digebrakin, diapain, bahkan apa, kita diam aja. Bahkan kita tidak bersuara sedikit pun. Sebab kalau kita bersuara, kita kalah. Yesusnya kalah. Tetapi ketika kita diam, dan kita tetap mengampuni dia, menselomi dia, Tuhan Yesusnya dipermuliakan di tempat itu. Itu yang kita alami. Jadi yang pertama, mengenal Tuhan yang benar, kita harus takut akan Tuhan dalam hidup kita yang sebenar-benarnya. Jadi jangan kamuflase ya. Ikut Tuhan Yesus itu tidak harus kamuflase, tapi benar. Karena Yesus itu segala-galanya dalam pengajaran, dalam sikap, dalam hidup, dalam apapun. Yang kedua, jangan menolak pengajaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kayak saya diajarin, saya itu dulu tukang gosip, kepoan. Seneng kalau cerita orang tuh dijadiin proyek jangka panjang, kayak bikin cerita, kayak bikin dongeng, kayak bikin narasi. Satu ketika istri saya bilang, kamu nggak berubah ya, kamu tuh pelayan Tuhan, kamu nggak berubah, kamu seneng orang tuh kamu ceritain, itu nggak jadi berkat. Ditunjuk saya sama istri saya sadar, oh iya, segala apa yang sudah terjadi dalam hidup dia, kita nggak boleh beritakan ke orang lain. Kita bawa dalam doa, kita jadikan dia, kita rangkul. Dia tidak disukai, kita tambah-tambah ke sana ke sini. Saya ditegur oleh istri saya, jujur. Nah, ketika ditegur oleh istri saya tidak marah. Saya terima. Kamu jangan kepo, kamu kan pelayan Tuhan. Harusnya kamu menutupi, kasih itu menutupi segala kesalahan. Bukan kasih menceritakan tentang aibnya dia gitu. Dari sejak saat itu, makanya kadang-kadang kita perlu suami istri itu bergandengan tangan supaya sejalan dalam visi misinya Tuhan. Sebab kalau kita sendiri, kita bisa salah. Kita bisa terpancing oleh keadaan itu, dan bahkan bahasanya seperti itu. Orang itu tidak layak diampuni dan tidak bisa menerima pengampunan. Karena memang dia tidak layak diampuni. Terus kita balikin, sama. Kita pun tidak layak diampuni. Karena kita lebih jahat dari orang itu, tetapi kita layak diampuni oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi yang kedua, jangan
Jangan melupakan pengajaran Tuhan dalam setiap hidup yang kita lalui. Pengajaran Tuhan itu ada di mana? Dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Logos, firman Tuhan itu ada di dalam Kejadian sampai dengan Wahyu. 66 kitab itu adalah berbicara tentang pribadi Yesus yang dulu begitu superior di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru dia menjadi berita yang penuh kasih dan sayang. Sebagai Tuhan yang lemah, sebagai Tuhan yang peduli, tetapi sebagai Tuhan yang juga tahu apa yang tidak bisa kita lakukan, dia mampu lakukan bersama dengan dia. Dalam perjanjian lama, itu ada 39 kitab berbicara tentang otoritas Allah yang begitu menghukum. Tentang otoritas Allah yang menerapkan sistemnya. Tentang otoritas Allah yang memberikan keadilan, kebenaran bagi orang-orang yang takut akan dia. Bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Tetapi pada satu pada satu kesempatan Allah juga memberikan penghukuman kalau memang dia sudah terlalu banyak berbuat dosa. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus berkata dengan jelas di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus. Kalau Tuhan di dalam perjanjian lama, itu Tuhan yang begitu superior. Tuhan yang begitu powerful. Tuhan yang begitu hebat. Tuhan yang bahkan tidak bisa dianggap remeh. Tuhan yang bisa menurunkan kuasanya ketika orang itu memberontak. Tetapi ketika kita mengenal Yesus sebagai pribadi, dia beda loh. Seseorang yang benar ikut Yesus, diubahkan oleh Yesus, dia bisa menjadi berkat dalam hidup seperti apapun. Karena ada satu orang yang jahat, yang saya temuin, dia jahat, dia pernah membunuh manusia. Saya tahu dia pernah membunuh orang, tahu. Tapi ketika, karena nggak boleh diceritakan namanya, dia keluar masuk Cipinang itu berapa kali, tapi ketika dia ikut Yesus, dia menjadi hamba Tuhan. Dia itu berbeda. Bahkan ketika dia mengalami musibah, mengalami apapun, kasih Tuhannya kepada orang ini sungguh besar dan luar biasa. Jadi orang ini nggak boleh disebutin, dia pelayan Tuhan. Dulu kasusnya banyak. Kasusnya banyak dan dia berurusan dengan hukum terlalu banyak. Tapi waktu mengenal Yesus, bicaranya lembut, perbuatannya lembut, tindakannya nyata. Bahkan ketika dia diperlakukan tidak adil sekalipun, dia menerimanya. Karena Yesusnya hidup di dalam kehidupan yang dia lakukan. Mengenal Tuhan yang benar, yang pertama, takut akan Tuhan dengan sepenuh hati di dalam hidup kita. Amin. Takut akan Tuhan tuh pribadi lepas pribadi harus punya. Rasa takut, rasa enggan, rasa segan kepada Tuhan. Saya tetap respek kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, karena pimpinan. Kami, termasuk di Bogor, dimanapun nanti lebih luas, atau kami harus respek kepada pimpinan dalam organisasi. Taat, setia, komitmen, disiplin, jangan buat yang aneh-aneh. Itu kan begitu. Tetapi kepada Tuhan pun kita harus lebih dari apa yang kita bisa berikan kepada pemimpin kita yang kelihatan. Karena dia tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita balance, melakukan sama seperti kita lakukan kepada pemimpin kita di dunia ini, dan juga kepada Tuhan, oh Tuhan akan menolong. Bahasanya, oh Tuhan akan menolong. Menolong itu jangan identik dengan kekayaan, dengan uang, dengan materi. Matius 4 ayat 4 tadi Pak Gembala singgung. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang hidup, yang dihidupi. Yang kedua, mengenal Tuhan yang benar, jangan lalai. Hosea 4 ayat 6 dikata Hosea 4 ayat 6, jangan menolak didikan Tuhan. Hati-hati ya, jangan menolak didikan Tuhan. Karena waktu kita menolak dididik, didisiplinkan, dikomitmenkan, dijadikan baik, bahkan kita main-main,
dampaknya bisa ke anak-anak kita. Saya tahu, saat ini saya mengalami tabur tuai yang tidak enak. Tadi saya diberkati oleh Pak Gembala. Bahasanya, semoga Pak Weli bisa memenangkan keluarganya, dan lain-lain. Saya aminin. Ternyata saya baru tahu, ada banyak keluarga kita yang belum terima Tuhan Yesus, yang belum saya beritakan Yesus. Kalau mereka mati, kalau mereka tidak mengenal Tuhan, Tuhan menuntut darah dan nyawa atas mereka. Tapi ketika mereka berbeda keyakinan, saya udah kasih tahu, ini keselamatan nih, salvation-nya. Yesus sebagai Al-Tarik, Al-Had, Al-Hayat. Kamu terima. Kalau kamu nggak terima, ya kamu punya dampak. Nah, mereka menolak, nggak mau, pergi loh, atau digebukin atau gimana, ngapain gitu-gitu. Tapi saya sudah beritakan, saya terbebas dari hutang darah itu. Ternyata saya tahu, ada banyak keluarga saya yang berbeda keyakinan, yang belum terima Tuhan Yesus. Dan ketika saya mendapat firman Tuhan dari Pak Gembala, semuanya saya aminin. Bahkan maaf nih, bukan meninggi tidak. Istri saya kalau Pak Gembala bawa firman di sana, dia berkata, setiap firman Tuhan dari pimpinan kita di sana, saya diberkati, katanya. Walaupun firman itu keras, itu firman itu buat saya diberkati. Ada juga umat Tuhan di sana, saya diberkati oleh Bapak yang dari pusat, katanya, bahwa kami lebih tahu lagi tentang Yesus. Ya, semuanya buat Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, mengenal Tuhan yang benar. Saya 4, masih ayat 6. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, jangan menolak pengajaran Tuhan. Yang ketiga, mengimani Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Jadi mengenal Tuhan yang benar, yang pertama takut akan Dia, ada di dalam Mazmur 25 ayat 14. Terus yang kedua, jangan menolak ajaran Tuhan dalam hidup kita, ada dalam Hosea 4 ayat 6. Yang ketiga, menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Sebagai ayat terakhir. Temanya mengenal Tuhan yang benar. Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Inilah Yesus. Mengenal Tuhan yang benar ini seperti ini. Demikian firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus itu sumber hidup yang kekal, sumber keselamatan sejati, sumber segala pengajaran mengenal Allah yang benar, Allah yang begitu transenden menjadi Allah yang imanen, Allah yang jadi manusia, Allah yang tertolak. Bahkan Pak Gembala bilang tadi, Allah yang diludahin, Allah yang digebugin, dipukulin, dicambuk 39 kali cambukan oleh bangsa Romawi. Bahkan kadang-kadang kita sendiri bisa menyambuk, menyalibkan Yesus karena kita tidak takut akan Tuhan. Kita mengabaikan pengajaran Tuhan. Bahkan kita menjadikan Yesus itu bukan segala-galanya. Kita nyalipin dia lagi. Padahal dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa, dunamos, atas segala yang hidup kepada kita. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3-nya, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada banyak ilah, ada banyak bukan Allah yang tidak benar, yang disembah. Maaf, bukan menghakimi tentang bangsa Maroko yang nyebrang mau datang ke Ceuta, ke Spanyol. Bukan itu masalahnya. Allah yang benar, yaitu satu-satunya Allah yang benar, yang tidak akan membuat kegaduhan, yang punya integritas, yang punya kasih, yang bisa memberikan segala sesuatu yang tidak adil kepada kita, dan kita mengampuni, dan orang berbuat yang tidak baik kepada kita, kita lupakan, bahkan kita memberikan dampak. Ada Allah yang adil dalam hidup kita. Dikatakan di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada yang disembah oleh umat manusia, ilah yang tidak benar, sehingga menimbulkan karakter yang jahat, menimbulkan peperangan, menimbulkan kekacauan, bahkan menimbulkan anarkis seperti Mei 98, Abang. Selama 3 hari Jakarta itu gelap gulita, Abang. Mei 98. Di jalanan bangkai-bangkai mobil itu porak-poranda. Glodok itu hancur, Abang. Habis glodok itu terbakar. Tanggal 16-nya saya jalan-jalan, tanggal 17 kalau nggak salah, jalan-jalan itu udah jadi abu. Mobil-mobil itu berserakan, rongsokan banyak, dan bahkan toko-toko tanggal 15-nya itu dijarah. Jadi orang bebas pada tanggal itu menjarah, merampok, bahkan mungkin kalau kita punya niat jahat melakukan pelecehan seksual. Negara tanpa hukum. Tetapi tanggal 16 sorenya terjadi gerakan tembak di tempat. Barang siapa yang merusuh ke satu kota, satu toko, satu tempat, dijarah, ditembak di tempat. Di Jatinegara ada satu toko yang besar, bukan toko ya, pasar Ramayana kalau tidak salah. Itu ada 1.100 orang mati di situ. Disetrum. Saya waktu itu mau masuk loh, mau menjarah di Jatinegara. Tapi untung Tuhan itu baik. Wah, masa masuk tiba-tiba matinya listriknya dimatiin, kesetrum. Karena udah dikasih ultimatum. Barang siapa melakukan pelanggaran pada saat itu, hukumnya tembak di tempat. Jakarta chaos. Nah, ketika kita mengenal Allah yang benar, seperti dulu saya kan nggak mengenal Allah yang benar, saya bisa jadi orang jahat. Saya bisa mencuri, saya bisa ngambil emas di toko dan lain-lain. Sebabnya saya tidak mengenal Allah yang benar. Tapi ketika saya sudah mengenal Allah yang benar, tidak akan mungkin hati nurani saya seperti itu. Walaupun saya nggak jadi pelaku dalam kerusuhan itu, enggak. Karena saya merasa kasihan kepada orang-orang yang teraniaya pada saat itu. Mengenal Allah yang benar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia yang mampu mengubah hidup kita. Dewa-dewa yang lain, ilah-ilah yang lain, semua yang kita yakini bisa mengubah kita, tanpa Roh Kudus yang Yesus berikan tidak akan pernah bisa kita merubah diri kita. Tapi kalau kita mau, Tuhan bisa melakukannya untuk kita. Sama, kalau kita ingin menjadi pemain bola yang hebat, kita harus mengambil rohnya Messi. Rohnya Messi diambil oleh kita. Setelah diambil, maka kita akan bisa menjadi seperti Messi. Betul? Ya, tapi kalau rohnya Tuhan tidak ada di dalam diri kita untuk kita menjadi manusia baik di dalam karakter Tuhan, kita nggak akan pernah bisa berubah dalam hidup kita. Kita boleh bermimpi, ingin memiliki mujizat seperti apapun, tetapi ketika Tuhan yang kita sembah tidak hadir dalam hidup kita, kita nggak bisa berbuat apapun. Jadi yang ketiga, mengenal Allah yang benar. Yang pertama, takut akan Dia. Yang kedua, jangan mengabaikan pengajaran Tuhan. Yang ketiga, menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita selama-lamanya. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Saya bersaksi karena, maafkan, bukan merasa saya saat ini berada
lebih tua dari semuanya. Mungkin 62 tahunan ya. Seperti itu. Enggak. Tapi saya melihat bahwa kalau saya tidak diubah oleh Yesus dengan benar, mungkin saya 98 itu bagian dari orang yang masuk ke toko Ramayana itu yang tenggelam dan jadi abu di sana. Di daerah dekat ini sih ada ya, Cipinang situ ya, Jatinegara. Jadi dekat situ kejadiannya. Karena kita tahu. Saya ingin masuk karena saya waktu itu main di Rawabening. Kejadian udah kacau semua. Banyak masuk masa. Hati saya ingin masuk ke sana, tapi saya masih teringat ada kata-kata Yesus sih. Waduh, menjarah semuanya. Dan setelah kejadian 2 jam, 3 jam, dimatikan listriknya, tidak tahu gimana, yang di dalam itu banyak yang meninggal. Yang tidak bisa terdata. Walahu alam. Tapi Yesus baik, membuat saya mengenal Yesus yang benar. Tidak ada sesuatu yang tidak akan pernah Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita selama kita menjadikan Yesus segala-galanya. Amin. Mau menjadikan Yesus segala-galanya? Makanya Pak Gembala tadi bilang, siap diludahin? Saya aminin. Tapi saya ini loh, waktu saya aminin, saya bahasanya sederhana ya. Tuhan, kan Tuhan pernah lebih dari saya. Diseret, dipukulin, dicambuk. Kalau saya mungkin diludahin, anggap aja seperti Pak Jaya, ambil tisu, salamin ke dia. Gitu ya, amin ya. Biar di situ Tuhan dipermuliakan. Jangan ngambek, maksudnya gitu ya. Tapi waktu Pak Gembala bilang gitu, saya aminin loh. Biasanya kalau Pak Gembala bilang gitu, saya aminin jadi. Tapi mudah-mudahan jadi membuat level saya lebih tinggi. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, firman Tuhan sudah dibentangkan, tidak dipanjang lebari. Takut akan Tuhan, mengenal Tuhan yang benar. Yang pertama, takut akan Dia dengan sepenuh hati. Tidak main-main. Takut kepada pimpinan dalam prinsip sistemnya yang benar. Takut juga kepada Tuhan dalam hukum-hukumnya yang benar. Terus yang kedua, jangan mengabaikan ajaran Tuhan. Orang yang mengabaikan ajaran Tuhan, dia akan menanggung sendiri akibatnya. Kita nggak bicara pengajaran yang manapun. Barang siapa mengabaikan ajaran Tuhan, dia akan menerima dampak bagi hidupnya di suatu ketika nanti. Yang ketiga, mengenal Tuhan yang benar. Yang ketiga, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita dalam kondisi seperti apapun. Karena itu penting. Tanpa itu, kita akan mencari ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang lain terlalu jauh. Ilah-ilah yang lain meminta tuntutan. Ilah-ilah yang lain, maaf, mungkin harus didoakan. Harus diberikan persembahan. Harus diberikan upeti dan lain-lainnya. Tetapi Tuhan, Allah yang benar yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia hanya minta kepada kita, engkau harus berubah. Engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Engkau harus mau hidup di dalam apa yang aku ajarkan. Bukan apa yang engkau mau sesuai dengan prinsip hidupmu. Firman Tuhan sudah dibentangkan. Apa yang dibentangkan, yang sudah disampaikan. Biar hanya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Haleluya. Amin.